Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 306-310. Begitu Lindong mengucapkan kata-kata kutukan ini, semua orang di aula memandangnya dengan kaget, termasuk Murong, Kingge dan kelompoknya. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, keluarga Gu adalah salah satu dari 4 keluarga terkaya di Kyoto, dan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan pemerintah Tiongkok. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di keluarga Guku? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan memberimu pelajaran untuk orang tuamu dan memberitahumu bahwa masalah datang dari mulut. Tidak semuanya bisa dikatakan. Gu yang melihatnya, kata Lindong dengan nada dingin di suaranya. Perkataan Lindong barusan membuatnya sangat marah. Tidak semua orang bisa menginjak-injak martabat keluarga Gu. Orang-orang dari Kunlun datang ke pintunya untuk memaksanya menyerahkan anak-anaknya. Dia sudah cukup sedih. Tetapi sekarang ada orang lain yang datang ke pintunya dan meneriakinya. Beraninya kucing dan anjing buang air besar di kepala keluarga Gunya. Jika tidak ada 2 orang di puncak peringkat naga yang menonton dengan penuh semangat, dia pasti sudah membunuh Lindong sejak lama. Tidak peduli siapa dia, siapapun yang berani menunjuk keluarga Gu dan mengutuk seperti ini. Ayo kita singkirkan dulu, lalu pergilah menemui orang yang lebih tua di keluarganya. Kecuali Lindong sendiri, semua orang di tempat kejadian merasa bahwa Lindong akan dikutuk karena dia telah membuat marah seseorang yang berada di puncak peringkat naga, tetapi mereka tidak dapat merasakan aura apapun dari Lindong. Apa yang akan terjadi jika orang biasa menyinggung keluarga Gu? Mungkin kita akan segera menemuimu. Siapa aku? Kalian keluarga Gu benar-benar aneh. Orang yang menangkapku memanggilku untuk datang. Tapi sekarang dia bertanya siapa aku. Aku tidak ingin bicara omong kosong padamu. Izinkan aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Siapa Gu Jianxiong? Lindong berkata dengan mata menyipit. Dia sudah sedikit tidak sabar. Dan dia juga melihat situasi di tempat kejadian. Pasti musuh keluarga Gu datang berkunjung. Dia tidak lemah sama sekali. Mengalahkan keluarga Gu bisa membuat keluarga Gu tidak berani mengambil tindakan. Awalnya dia akan memberi pelajaran pada keluarga Gu, tapi sekarang dia berubah pikiran dan hanya mengambil pemilik sah Gu Jianxiong. Biarkan mereka terus berjuang. Saya akan kembali merepotkan keluarga Gu di lain hari. Saudaraku, aku mencarimu lagi. Gu Jianfeng memandang Gu Jianxiong dan berkata, Jianxiong, apa yang terjadi? Apakah kamu menelepon orang ini? Siapa dia? Gu yang juga melihat ke arah Gu Jianxiong dan bertanya. Gu Jianxiong ingat siapa Lindong. Dia seharusnya menjadi bos Donglai Capital, tapi dia tidak menyangka Lindong akan datang secepat ini. Dia mengira Lindong tidak akan berani datang ke rumah Gu dan hanya akan menghubunginya melalui cara lain. Dia juga berencana untuk menjatuhkan Donglai Capital ketika saatnya tiba, tetapi dia berani terlibat dalam bidang bisnis yang dikendalikan oleh keluarga Gu. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan Donglai Capital mengeluarkan banyak darah? Lindong berjalan menuju Gu Jianxiong selangkah demi selangkah. Semua orang di aula memperhatikan Lindong untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Apakah kamu menangkap Chen Hui? Tanya Lindong sambil berdiri di depan Gu Jianxiong. Entah kenapa, menghadapi Lindong, seorang pemuda tanpa aura, Gu Jianxiong merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Rasanya seperti ditatap oleh binatang buas. Ini aku, kata Gu Jianxiong setelah menenangkan diri. Dia hanyalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, dan dia tidak bernafas sama sekali. Gu Jianxiong merasa dia menakuti dirinya sendiri. Lindong tidak berbicara omong kosong, akan mudah menemukan pemilik yang sah. Dia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya dan meraih kerah Gu Jianxiong sebelum dia sempat bereaksi.
Ngomong-ngomong, jari telunjuknya menyentuh leher Gu Jianxiong. Seluruh tubuh Gu Jianxiong terasa seperti disambar petir, dan dia merasakan kekuatan di tubuhnya menghilang seketika. Seluruh tubuhnya lemas, tapi Lindong mencengkeram kerahnya. Tubuh bagian bawahnya roboh ke tanah, dan tubuh bagian atasnya diangkat oleh Lindong. Ada titik akupuntur penting di leher seseorang. Lindong baru mengetahui hal ini setelah mempelajari pengobatan Tiongkok kuno. Selama seluruh titik akupuntur terkena pukulan keras, seluruh orang akan kehilangan kekuatan dan jatuh ke tanah kekuatan untuk berbicara. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya dibantai. Lindong mengambil kerah baju Gu Jianxiong, menyeret Gu Jianxiong dan mulai berjalan keluar. Gu Jianxiong menatap Lindong dengan mata ngeri, dan hanya bisa secara pasif diseret oleh Lindong. Baru setelah Lindong menyeret Gu Jianxiong ke aula, semua orang kembali sadar dan menatap pemuda tidak berbahaya di depan mereka dengan mata terbelalak. Tindakan Lindong barusan benar-benar mengagetkan semua orang yang hadir. Seorang pemuda yang sepertinya tidak memiliki fluktuasi aura justru membuat Gu Jianxiong kehilangan kekuatannya dalam sekejap. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan orang-orang di pihak Kunlun memandang Lindong dengan tak percaya. Wen Ruyu baru saja bertukar tangan dengan Gu Jianxiong. Dia mengerti bahwa kekuatan Gu Jianxiong berada di puncak tahap awal peringkat naga dan akan segera berakhir. Lindong sebenarnya menyebabkan master yang berada di tahap awal peringkat naga kehilangan efektivitas tempurnya dalam sekejap dan jatuh ke tanah. Sulit dimengerti. Orang yang paling terkejut adalah Murong Qingge. Dia tidak terlalu memperhatikan Lindong sekarang. Bagaimanapun, dia hanyalah orang biasa tanpa aura apapun. Baru setelah Lindong langsung membunuh seorang master di daftar naga, dia menggunakan teknik rahasia unik yang diajarkan oleh masternya untuk mengamati Lindong. Namun, semakin dia mengamati, semakin sulit dipercaya baginya. Teknik rahasia unik yang diajarkan gurunya tidak berpengaruh pada Lindong. Anda harus tahu bahwa setelah dia mempelajari teknik rahasia ini, dia selalu berhasil. Kecuali jika wilayah lawannya jauh lebih tinggi dari miliknya, dia akan mendapat serangan balik. Tapi dengan Lindong, dia tidak mendapat serangan balik dan dia tidak bisa melihat Lindong dengan jelas. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Lindong tampak diselimuti kabut, samar-samar, samar-samar, dan misterius. Mau tidak mau orang-orang semakin dekat dan ingin memecahkan misteri ini. Orang macam apa ini? Sangat misterius. Bahkan kakak laki-lakinya, Wen Ruyu, dapat melihat dengan jelas setelah dia mempelajari teknik rahasia ini. Lindong adalah pemuda pertama yang menonaktifkan teknik rahasianya. Dan pemuda ini masih terlalu muda, bukan? Dia tampak berusia awal 20-an. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Murong Qingge menjadi sangat penasaran dengan seseorang. Dia sangat ingin memecahkan misteri Lindong. Saya juga ingin melihat mengapa teknik rahasia yang diturunkan oleh tuan saya tiba-tiba gagal. Saat ini, teriakan keras menyebar ke seluruh aula. Brengsek! Apa yang kamu lakukan pada Jianxiong? Gu yang berdiri dan bertanya dengan keras. Dia juga baru saja sadar kembali. Gerakan Lindong sangat cepat sehingga Gu Jianxiong sudah dirampok sebelum dia sempat bereaksi. Gu Jianxiong menangkap laki-laki saya. Sekarang saya telah menangkapnya. Itu hanya gayung bersambut. Jika laki-laki saya kehilangan sehelai rambut, saya akan mematahkan anggota tubuhnya. Tidak. Saya harus mematahkan kelima anggota tubuhnya. Lindong Zuan, dia menoleh dan tersenyum, menatap Guyang dan berkata, kamu mencari kematian, teriak Guyang, kekuatan puncak Longbang meledak, dan dia terbang ke bawah dan mendatangi Lindong dalam sekejap. Putranya Gu Jianxiong lumpuh total oleh manipulasi Lindong yang tidak diketahui.
dan dia tidak tahu bagaimana situasinya. Itu secara langsung meledakkan kepala keluarga Gu, seorang master super di puncak peringkat naga. Dia ingin Lindong membayar semua yang telah dia lakukan. Dan harganya adalah kematian, hanya kematian yang bisa menghapus penghinaan yang diderita keluarga Gu. Lindong berdiri di aula, menyeret Gu Jianxiong dengan tangan kanannya. Dia melihat Gu yang meledak dengan aura puncak peringkat naga, tetapi tidak bereaksi sama sekali. Bagi yang lain, dia tampak seperti ketakutan. Gu yang mendatangi Lindong dalam sekejap dan menamparkan Lindong dengan satu telapak tangan. Dia ingin menghajar Lindong hingga babak belur, lalu dia ingin menemukan keluarga Lindong dan menghancurkan keluarganya. Dia ingin memberitahu orang-orang di seluruh dunia bahwa ini adalah akibat dari menyinggung keluarga Gu. Hanya ada satu jalan, dan itu adalah kematian. Lindong mengepalkan tangan kirinya, bersiap membunuh Gu yang dengan satu pukulan. Tentu saja, dia tidak akan menahan siapapun yang ingin membunuhnya. Itu hanyalah puncak dari peringkat naga, apa yang harus dilakukan di depannya. Dia yang bisa memukulnya dengan satu pukulan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Namun saat Lindong Zeng mengambil tindakan, sesosok tiba-tiba datang ke sisi Lindong, menyerang dengan telapak tangan, dan bertabrakan dengan telapak tangan Gu Yang. Bang, keduanya mundur lebih dari 10 langkah sebelum berhenti. Lindong masih tidak merespon sama sekali. Orang yang bertabrakan langsung dengan Gu yang tidak lain adalah tetua ketujuh dari Kunlun. Dia baru saja menerima instruksi dari Murong Qingge untuk menyelamatkan Lindong. Kali ini, kepala sekolah menyuruh semua orang untuk mengambil Murong Qingge sebagai pemimpin. Selama tidak melanggar peraturan rumah, dia akan melakukan apapun yang dia mau. Kamu benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Guku, kata Gu yang dengan gigi terkatup. Saat ini, amarah di hatinya bagaikan gunung berapi, siap meledak kapan saja. Kehidupan atau kematian anak laki-laki yang paling dia hargai tidak pasti. Keluarga Gu bahkan lebih terhina. Bagaimana dia, kepala keluarga, bisa merasa malu? Lindong menoleh ke arah lelaki tua yang membantunya menahan serangan Gu Yang. Itu juga merupakan kekuatan puncak dari peringkat naga. Tapi kenapa dia harus membantu dirinya sendiri? Lindong sedikit bingung. Apakah Anda terlihat seperti tipe orang yang ingin mati? Tanpa berlian, siapa yang berani melakukan pekerjaan porselen ini? Jika lelaki tua ini tidak tiba-tiba mengambil tindakan, kepala keluarga Gu akan dipukul olehnya dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, orang lain membantunya, jadi sulit baginya untuk mengatakan apapun. Gu Yang, masalah kita belum terselesaikan, kamu masih memikirkan hal lain. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhmu adalah temanmu. Karena pemuda ini adalah musuh keluarga Gu, maka ia bisa menjadi temannya, belum lagi ia masih memiliki banyak keraguan yang perlu diselesaikan terhadap pemuda tersebut. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Gu Yang membunuh Lindong begitu saja. Murong Qingge, jika ada yang salah dengan anakku, bahkan jika kamu mendapat dukungan dari Kunlun, keluarga Murongmu akan menanggung akibatnya. Murong Qingge, Lindong tercengang saat mendengar nama itu. Mungkinkah ini wanita yang membuat perjanjian 10 tahun dengan Zhao Xidao dan Zhuge Changqiong? Lalu dia berbalik dan menatap wanita seperti peri itu. Memang mereka punya modal untuk membuat dua generasi muda raksasa itu iri. Itu juga pantas mendapatkan kata-kata keanggunan yang tak tertandingi. Dia memang wanita yang menakjubkan pada suatu zaman. Tapi Murong Qingge seharusnya berusia 30 tahun. Wanita ini sepertinya tidak memiliki jejak waktu sama sekali. Tidak ada yang akan mempertanyakannya jika dia berumur 20 tahun. Lindong sedikit bingung, bagaimana gadis ini menjaga dirinya sendiri. Dan bagaimana temperamen ini dipupuk,
Kinger, ayo, Murong Bai melangkah maju dan ingin mengatakan sesuatu. Dia benar-benar tidak ingin keluarga Murong menyinggung keluarga Gu sampai mati. Ini bukan keluarga yang bisa mereka lawan. Meskipun Kunlun sangat kuat, ia telah disembunyikan dari dunia selama bertahun-tahun dan masih belum memahami situasi Tiongkok saat ini. Dia hanya berharap bisa menyelamatkan Murong Junji. Ayah, aku tahu apa yang terjadi, jangan khawatir. Murong Baitan menghela nafas dan melangkah mundur. Kalau begitu kalian bertarung, aku akan mundur dulu, keluarga Gu. Aku tidak akan mengganggumu jika ada tamu hari ini. Aku akan menemuimu lagi dalam 2 hari dan melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki sehingga berani menyerang bangsaku. Lindong berkata sambil tersenyum. Tampaknya 2 pemain top di peringkat naga baru saja bertarung di sampingnya, dan itu tidak berdampak sama sekali padanya. Seolah-olah dia tidak menganggap serius keluarga Gu sama sekali. Namun, di mata orang lain, Lindong harusnya tenang. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru pergi dari sini. Murong Qingge juga sedikit bingung. Mungkinkah perasaanku salah? Lelucon, kamu masih ingin datang menemui keluarga Guku? Kamu pikir kamu ini siapa? Aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menyerang Jian Xiong secara diam-diam. Apakah kamu pikir kamu bisa mengubah dunia? Jika seseorang tidak melakukannya, aku tidak membantumu sekarang. Aku bisa saja menamparmu sialan kamu, dasar binatang kecil yang bodoh. Jika kamu takut, serahkan kembali Jian Xiong kepadaku dan keluar, kebodohanmu. Lindong menyipitkan matanya. Awalnya aku ingin kamu bebas selama beberapa hari lagi, tapi karena keluarga Gumu sangat ingin mencari kematian, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ayo, coba saya lihat bagaimana Anda memukuli saya sampai mati, coba saya lihat kemampuan keluarga Gu Anda. Setelah Lindong selesai berbicara, dia menoleh ke arah Murong Qingge dan kelompok di belakangnya dan berkata, jangan ikut campur. Oke, sekarang Lindong mengatakannya. Dia secara alami tidak akan ikut campur lagi, dan dia juga ingin melihat kemampuan Lindong. Baru saja, waktu terlalu terburu-buru dan saya tidak tahan melihat Lindong mati secara tragis di tempat, jadi saya meminta tetua ketujuh untuk memblokir telapak tangan Guyang. Kalau dipikir-pikir sekarang, selama pemuda ini tidak memiliki masalah mental, dia pasti punya seseorang yang bisa diandalkan. Ayo, patriark keluarga Gu, tidak ada yang akan ikut campur sekarang. Coba saya lihat apa yang bisa dilakukan keluarga Gu. Lindong memandang Guyang dan berkata. Kali ini, Guyang berada dalam dilema. Pemuda ini jelas tidak bodoh. Tapi dia berani memprovokasi keluarga Gu seperti ini. Jadi apa rencana cadangannya? Siapa kamu? Guyang bertanya lagi. Apakah kamu tidak akan menamparku sampai mati? Cepat, aku sedang terburu-buru. Kenapa kamu tidak melakukannya? Aku akan membawa anakmu pergi bersamamu. Jangan salahkan aku jika dia kehilangan lengan dan kakinya. Aku tidak mengingatkanmu. Lindong mengumpat dengan tidak sabar. Kamu, saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu. Biarkan dia pergi, kemudian seorang lelaki tua masuk dari luar. Ayah, Guyang langsung berteriak, ayah. Kakek, Gu Yuan dan Gu Jianfeng juga berteriak dengan cepat. Orang yang datang tidak lain adalah lelaki tua dari keluarga Gu. Salah satu dari 11 anggota parlemen Tiongkok. Gu Fang, ahli setengah langkah tingkat dewa. Itu juga merupakan pilar keluarga Gu yang berdiri sebagai keluarga tertinggi di Tiongkok. Setelah menerima telepon dari Gu Jian Xiong, Lindong tidak dapat menemukan lokasi spesifik keluarga Gu, jadi dia bertanya kepada staf tim intelijen Falcon. Dia juga menyampaikan kepada Zhou Zhenghua bahwa dia akan pergi ke Gu keluarga untuk menimbulkan masalah. Jika terjadi konflik ketika saatnya tiba dan keluarga Gu secara tidak sengaja musnah, seseorang pasti dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan penyelesaiannya.
Ketika Zhou Zhenghua mengetahuinya, dia langsung melaporkannya langsung ke Song Siming. Karena status Lin Dong sekarang agak istimewa. Dia adalah anggota parlemen Tiongkok yang ke-11, tetapi tidak dipublikasikan. Jadi dia hanya bisa melaporkannya ke Song Siming. Song Siming menyerahkannya kepada Chu Xiongzu, memintanya untuk memastikan keselamatan Lin Dong apapun yang terjadi. Meskipun dia tidak berpikir Lin Dong akan berada dalam bahaya, identitas Lin Dong belum diketahui publik. Prefektur Chuxiong meminta Gu Fang untuk kembali dan menanganinya sendiri. Dia harus memastikan keselamatan Lin Dong dan mencoba yang terbaik untuk memenuhi persyaratannya. Saat itulah kata-kata pertama Gu Fang keluar, meminta Lin Dong pergi. Karena keluarga Gu tidak mampu menyinggung dan tidak berani menyinggung orang-orang yang secara pribadi ditangani oleh wakil kepala Chu Xiongzu. Lin Dong melihat seorang lelaki tua masuk, dengarkan nama-nama orang zaman dahulu ini. Saya tahu lelaki tua dari keluarga Gu yang ada di sini. Ini adalah pria kuat yang setengah langkah dalam daftar dewa, dan Lin Dong sedikit bersemangat untuk mencobanya. Sejujurnya, dia sangat ingin bertarung dengan lelaki tua dari keluarga Gu, yang juga ada di daftar dewa setengah langkah, untuk menguji kekuatannya. Tapi dia tahu dia mungkin tidak akan bisa bertarung. Karena dia bertanya kepada Falcon Intelligence Group tentang lokasi keluarga Gu, dan juga menyampaikan kepada Zhou Zhenghua bahwa dia ingin datang ke keluarga Gu untuk menimbulkan masalah. Dan Zhou Zhenghua pasti akan melaporkan masalah ini kepada atasannya. Anda dapat mendengarnya dari kata-kata pertama yang baru saja dia ucapkan. Harus, selama petinggi turun tangan, pertarungan ini pasti tidak akan terjadi. Murong Qingge dan yang lainnya sedikit terkejut saat melihat Gu Fang, lelaki tua dari keluarga Gu. Saat Gu Fang masuk, dia memiliki aura yang kuat. Setengah langkah menuju daftar ilahi, ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi sekarang. Sekalipun disajikan bersama-sama, tetap saja itu adalah makanan. Namun mereka tidak perlu terlalu khawatir. Mereka tidak percaya apa yang berani dilakukan lelaki tua dari keluarga Gu. Nama Kunlun memang tidak main-main. Terlebih lagi, mereka bertiga adalah tokoh inti dari generasi murid ini. Jika mereka melakukan kesalahan, keluarga Gu akan hancur. Tiongkok juga tidak bisa melindungi mereka. Lin Dong, kan, kamu dan Jian Xiong punya dendam. Keluarga Gu kita tidak terlibat, jadi kamu bisa membawanya pergi, tapi aku harap kamu bisa memberiku wajah dan menyelamatkan nyawanya. Gu Fang berkata dengan serius sambil menatap Lin Dong. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Belum lama ini, saya menerima telepon dari Chu Xiongzu, wakil presiden Tiongkok, memintanya segera pulang untuk menangani masalah seorang pemuda bernama Lin Dong. Tidak hanya untuk memastikan keselamatannya, tetapi juga untuk memenuhi semua persyaratannya. Keluarga Gu tidak akan berani melanggar perintah prefektur Chuxiong. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Jian Xiong adalah cucumu, dia juga pewaris pertama keluarga Gu. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain membawanya pergi seperti ini? Gu yang bertanya dengan keras. Dia mengira ayahnya akan mampu membalikkan keadaan ketika dia datang. Namun tanpa diduga dia mengucapkan kata-kata seperti itu, yang tidak dapat dia terima. Diam, mulai sekarang, Gu Jian Xiong bukan lagi pewaris pertama keluarga Gu, dan pewaris pertama adalah Gu Jianfeng. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku juga akan memberimu posisi kepala keluarga. Lepaskan saja, kata Gu Fang. Ayah dan anak Gu Yuangu Jianfeng tampak bahagia. Gu Yang menatap dengan mata besar dan membuka mulutnya, tapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia adalah kepala keluarga Gu, keputusan sebenarnya mengenai arah keluarga Gu harus dibuat oleh ayahnya, Gu Fang. Selama diputuskan oleh Gu Fang, tidak ada seorang pun di keluarga Gu yang berani menolak. Murong Qingge dan yang lainnya memandang Lin Dong dengan heran.
Apa latar belakang pemuda ini? Memikirkan lelaki tua dari keluarga Gu. Lelaki kuat yang setengah langkah dalam daftar dewa, sangatlah sopan. Untuk dapat membuat daftar dewa setengah langkah berbicara dengan rendah hati, pasti ada penjaga tingkat daftar dewa yang berdiri di belakang Lindong. Jika tidak, bahkan jika orang yang berdiri di belakang Lindong adalah dewa setengah langkah, dia, seorang junior, tidak akan bisa membuat Gu Fang begitu sopan. Ternyata ini adalah rencana cadangannya. Murong Qingge berpikir bahwa ini adalah ketergantungan Lindong. Tapi dia tidak tahu bahwa Lindong mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya sendiri. Dia bertanya-tanya bagaimana perasaannya jika dia tahu bahwa Lindong telah mencapai tingkat daftar dewa setengah langkah di usia awal 20-an. Salah, dalam 2 atau 3 hari, dia akan menjadi penjaga tingkat dewa di usia awal 20-an. Rekor seperti ini seharusnya belum pernah terjadi sebelumnya, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau kita memang ingin bicara menjadi anak muda nomor 1, siapa yang berani bersaing dengan Lindong? Maka itu tergantung pada bagaimana keadaan orang-orangku. Jika Gu Jianxiong berani menyakiti orang-orangku, maka aku minta maaf. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang terkait dengan masalah ini pergi. Lindong berkata dengan ringan. Bukan saja dia tampaknya tidak menganggap serius Gu Yang, dia juga tidak menganggap serius Gu Fang, dewa setengah langkah. Gu Fang menatap Lindong dalam-dalam. Dia tidak dapat memahami pemuda ini dan tidak memahami identitas serta latar belakangnya. Namun mampu melindungi prefektur Chuxiong bukanlah orang biasa. Keluarga Gu tidak boleh menyinggung perasaan. Apalagi sekarang di masa penuh gejolak Tiongkok, keluarga Gu semakin membutuhkan stabilitas. Gu Fang kemudian melirik ke arah Gu Jianxiong yang sedang menyeret tangan Lindong. Pada saat ini, wajah Gu Jianxiong penuh rasa tidak percaya, dan matanya penuh ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa latar belakang kekuatan luar bisa begitu kuat, sehingga kakeknya pun akan memperlakukannya dengan sopan. Terlebih lagi, bahkan statusnya sebagai pewaris pertama keluarga Gu telah dicabut darinya, dan sepertinya dia akan menyerah pada dirinya sendiri. Ini sangat sulit dia terima. Dia ingin bicara, meminta bantuan, meminta maaf. Tapi Lindong tidak tahu apa yang telah dilakukan padanya. Dia bisa mendengar dan melihat dengan jelas, tapi dia tidak bisa berbicara dan tidak memiliki kekuatan apapun di tubuhnya. Dia hanya bisa menatap kakeknya Gu Fang dengan tatapan memohon, berharap dia bisa menyelamatkannya. Gu Fang melihat tatapan memohon di mata cucunya Gu Jianxiong, tapi mengabaikannya. Awalnya, dia menaruh harapan besar pada kedua cucunya. Selain itu, ia sering menyesali Tuhan yang baik terhadap keluarga Gu-nya. Kedua putra dan 2 cucunya bagaikan naga di antara manusia. Tunggu saja hari ketika dia menerobos daftar dewa dan menjadi wali. Keluarga Gu dapat mengambil langkah lebih jauh dan menjadi keluarga paling puncak di Tiongkok. Sangat disayangkan cucu tertua Gu Jianxiong menyinggung seseorang yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Jadi dia harus menyerah demi seluruh keluarga Gu. Gu Fang menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Rupanya dia setuju dengan pernyataan Lindong. Ayah, kita tidak bisa membiarkan dia membawa Jianxiong bersamanya, teriak Gu Yang. Dia tidak tahan lagi, ini berarti menyerahkan putra kesayangannya. Gu Fang menoleh dan melirik ke arah Gu Yang, lalu pergi dengan setengah langkah tekanan dari daftar dewa. Gu Yang begitu kewalahan dengan kekuatan Gu Fang sehingga dia mundur beberapa langkah dan hampir terduduk di tanah. Masih ada kesenjangan besar antara puncak peringkat naga dan peringkat dewa setengah langkah. Lindong, kamu boleh pergi, tapi aku tetap berharap kamu bisa mempertahankan nyawa Jianxiong. Anggap saja keluarga Guku berhutang budi padamu. Aku yakin kamu juga tahu sesuatu tentang itu. Di masa sulit, banyak teman punya banyak jalan, kata Gu Fang sambil membelakangi Lindong.
Meskipun kata-katanya dimaksudkan untuk ditundukkan, kata-katanya juga mengandung sedikit ancaman. Bagaimanapun, dia telah berada di daftar dewa setengah langkah selama lebih dari 10 tahun, dan dia dapat mengambil langkah ini kapan saja sebagai penjaga tingkat dewa. Begitu dia mengambil langkah ini, laut dan langit akan menjadi lebih cerah untuk menyambut keluarga Gu-nya. Lindong mencibir, dia mengabaikan ancaman dalam dialek kuno. Dia hanyalah daftar dewa setengah langkah, dan dia tidak takut bahkan jika dia adalah penjaga tingkat daftar dewa. Lindong menyeret Gu Jianxiong keluar dari aula. Namun, ketika dia berjalan ke tempat dia bertemu Murong Qingge dan kelompoknya, dia memikirkannya, berhenti dan bertanya, "Apakah kamu akan pergi?" Orang-orang ini telah membantunya tidak peduli apa yang mereka katakan tadi gunakan. Lindong merasa bahwa kita tetap harus membantu mereka. Jika tidak, jika dia pergi, tidak satu pun dari orang-orang ini yang akan menjadi lawan Gufang. Dia sendiri adalah orang kuat di daftar dewa setengah langkah dan mengetahui perbedaannya. Sebelum Murong Qingge bisa mengatakan apapun, Dongfang Ye berdiri dan berkata, "Ayo pergi, keluarga Gu-nya tidak berani melakukan apapun pada kita." Pusat perhatian hari ini dicuri oleh Lindong, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Lindong mengangkat bahu dan berkata, "Jika kamu tidak bergerak, kamu akan dirobohkan." Dia terus menyeret Gu Jianxiong keluar dari aula keluarga Gu di depan semua orang. Setelah Lindong pergi, Gufang berbalik dan melihat ke arah Murong Qingge dan rombongannya. Apakah kamu seorang gadis dari keluarga Murong? Apa yang kamu lakukan di keluarga Guku?" Pada saat yang sama, momentum daftar dewa setengah langkah di tubuhnya juga meledak, menghantam mereka. Tetua ke-9 dari Kunlun dengan cepat melangkah maju dan berdiri bersama tetua ke-7, menahan tekanan dari daftar dewa setengah langkah. Keluarga Gumu tidak hanya melukai kakekku 3 tahun lalu, tapi juga memenjarakan adik laki-lakiku hingga hari ini. Aku di sini hari ini untuk meminta penjelasan dari keluarga Gumu. Ada 2 tetua di puncak peringkat naga berdiri di depan mereka. Mereka harus banyak bersantai, jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan peringkat dewa setengah langkah. Penjelasan apa? Saya, keluarga Gu, masih membutuhkan Anda untuk mengajari saya cara melakukan sesuatu. Sungguh, kucing atau anjing manapun bisa datang ke keluarga Gu dan menggonggong 2 kali. Jangan mengira Anda bisa menjadi liar di rumah saya. Keluarga Gu hanya dengan menemukan 2 peringkat naga teratas, percaya atau tidak. Aku ingin salah satu dari kalian hari ini. Kamu bahkan tidak bisa meninggalkan rumah Gu, kata Gu Fang dengan marah. Saya sangat marah pada Lindong sekarang, dan sekarang seseorang datang untuk menimbulkan masalah. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Orang tua dari keluarga Gu, aku menghormatimu sebagai sesepuh. Tapi jangan mengira keluarga Gumu bisa menutupi langit dengan 1 tangan. Kami tidak bisa mengalahkanmu hari ini. Tapi setelah aku, Kunlun, datang ke dunia, tuanku, tetua agung, dan pemimpin akan datang menemuimu. Kata Murong Qingge tidak rendah hati atau sombong. Jika Gu Fang sendirian, dia mungkin tidak berani mengatakan ini. Tetapi karena melibatkan keluarganya, dia tidak percaya bahwa Gu Fang akan berani melakukan apapun terhadap mereka. Kunlun, Gu Fang terkejut. Sebagai salah satu dari 11 anggota parlemen Tiongkok, dia sudah menjadi tokoh inti di Tiongkok. Dia tahu lebih banyak daripada yang lain. Saat ini, sekte dan keluarga tersembunyi mulai bergabung ke dunia satu demi satu. Menurut intelijen Tiongkok, ada beberapa sekte dan keluarga yang memerlukan perhatian khusus. Artinya, jenis yang sangat kuat, dan Kunlun adalah salah satunya. Ini adalah sekte kuno dengan sejarah panjang dan kekuatan yang kuat. Gadis dari keluarga Murong sebenarnya adalah murid Kunlun.
Apakah kamu dari Kunlun? Tepat, Yang Chensi, kepala Kunlun, tuanku, kata kakak senior Wenruyu. Tetua Agung Kunlun. Dongfang Xiao adalah kakekku. Kata kakak senior ketiga, Dongfang Ye. Tuanku adalah vokal dari sesepuh ketiga Kunlun, kata Murong Qingge. Yang Chensi, kepala Kunlun, Penatua Agung Kunlun, Dongfang Xiao. Vokal ketiga tetua Kunlun, Gu Fang merasa hatinya sakit. Siapa yang diprovokasi oleh keturunan yang tidak bermoral ini ke keluarga Gu? Kepala Kunlun dan tetua agung adalah penjaga dalam daftar dewa, dan tetua ketiga Yuan Yin juga merupakan sosok dalam daftar dewa setengah langkah. Sekte tersembunyi lainnya tidak begitu dipahami oleh Gu Fang, tetapi kepala Kunlun adalah teman lama Presiden Song. Menurutnya, Kunlun pernah keluar untuk membantu Tiongkok. Gu Yang, apa yang sebenarnya terjadi? Gu Fang bertanya. Ayah, aku juga tidak mengerti masalah ini. Jian Xiong yang menanganinya. Jian Feng, tahukah kamu? Kakek, aku tahu situasi umumnya. Katakan padaku, Gu Jian Feng memberitahu Gu Fang dengan hati-hati apa yang terjadi 3 tahun lalu. Gadis Murong, masalah ini adalah kesalahan keluarga Guku. Namun, pemilik sebenarnya Jian Xiong telah dibawa pergi oleh Lindong. Adapun Jian Ya, kamu juga dapat membawanya pergi. Keluarga Gu kami akan berpura-pura tidak melakukannya. Punya 2 keturunan ini, apalagi yang kamu inginkan, kamu juga bisa mengungkitnya, dan keluarga Gu kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu, kata Gu Fang. Kunlun adalah salah satu sekte tersembunyi yang tidak boleh disinggung. Murong Bai menghela nafas lega. Keluarga Gu akhirnya memiliki orang yang berakal sehat. Tentu saja, dia juga tahu bahwa sekte putrinya terlalu kuat sehingga keluarga Gu akan menyerah. Tinju besar adalah kata terakhir. Jika dia melakukannya sendiri, dia akan berakhir seperti ayahnya, Murong Ji. Kakak laki-laki Wenruyu dan kakak laki-laki ketiga Dongfang Ye tampak alami. Mereka masih sangat percaya diri dengan kekuatan divisinya. Karena Tuan Gu berkata demikian, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kami juga tidak akan membawa Gu Jianya pergi. Biarkan dia datang dan meminta maaf kepada saudaraku besok. Setelah Murong Qingge selesai berbicara, dia berkata kepada Murong Bai, Ayah, ayo jemput adikku. Oke, jawab Murong Bai bersemangat. Murong Qingge memimpin semua orang menjauh dari keluarga Gu. Bukannya dia tidak ingin membalaskan dendam kakek dan saudara laki-lakinya dan membuat keluarga Gu menanggung akibatnya, tapi ini belum waktunya. Setelah Kunlun memasuki dunia, dia akan datang ke keluarga Gu untuk menyelesaikan rekening. Hanya beberapa anggota inti keluarga Gu yang tersisa di aula keluarga Gu. Seluruh aula sunyi, mereka semua menunggu lelaki tua itu berbicara. Semua orang tahu bahwa lelaki tua itu pasti sedang menyalakan api, dan tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. Gu Yang, kamu telah membesarkan seorang putra yang baik, seorang putri yang baik. Ayah, oke. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Mulai hari ini, kamu, kepala keluarga, akan membiarkan Gu Yuan melakukannya. Kamu bisa merenungkannya sendiri. Saya tidak yakin. Anda tidak setuju? Tahukah Anda siapa wakil Presiden Chu dan siapa yang harus memastikan keselamatannya? Mampukah Anda menyinggung perasaannya? Yang Chensi, kepala Kunlun, masih merupakan teman lama Presiden Song. Apa yang bisa dilakukan keluarga Gu kita untuk melawan orang lain? Gu Fang akhirnya akan menghancurkan kita. Kali ini semua orang tercengang. Tidak ada seorang pun yang mampu mereka sakiti. Gu Yuan dan Gu Jianfeng sangat senang karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu semua disebabkan oleh saudara laki-laki dan perempuan Gu Jian Xiong. Mereka juga ingin berterima kasih kepada kakak dan adiknya. Jika tidak,
Ayah dan anak tersebut tidak akan mengambil posisi kepala keluarga Gu dan pewaris pertama keluarga Gu. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Gadis dari keluarga Murong tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Hanya saja Kunlun belum memasuki dunia, jadi dia tidak memiliki kemampuan. Begitu Kunlun memasuki dunia sepenuhnya, dia pasti akan datang ke rumah kita. Gu Yuanzai khawatir di sampingnya. Tidak buruk, Gu Yuan, ada baiknya kamu memikirkan hal ini. Begitu Kunlun berhasil bergabung dengan dunia, keluarga Murong pasti akan datang kepada kita untuk mencari masalah. Jadi keluarga Gu kita juga harus menemukan sekte yang kuat untuk bekerja sama. Sekte itu telah menghubungi saya dalam beberapa bulan terakhir. Ada banyak, tapi tidak ada satupun yang bisa menandingi Kunlun. Kita perlu mencari sekte yang bisa bersaing dengan Kunlun dan bekerja sama dengan keluarga, meski kita kehilangan sejumlah keuntungan, agar kita bisa melindungi keselamatan keluarga Gu kita. Kyoto, Tiongkok, di dalam halaman besar, rumah Pangeran Qian. Lin Dongzeng memandang panel sistem dengan penuh semangat. Terlihat bahwa poin Shen Hao akhirnya menembus angka 10.000 dan mencapai 1.012 poin. Ada juga tanda plus di belakang fisik dan roh, yang membuktikan bahwa tebakannya benar, dia bisa menerobos selama dia mencapai 10.000 poin dewa. Lin Dong sengaja mencari tempat yang lebih tenang untuk mempersiapkan cermin pecah yang telah lama ditunggu-tunggu. Keluar dari rumah Gu 3 hari lalu, Lin Dong menggantikan Chen Hui dengan Gu Jianxiong, dan Chen Hui baik-baik saja, dia hanya ditangkap beberapa jam. Dia memenjarakan Gu Jianxiong selama beberapa hari untuk mencobanya. Selama dia tidak mengatakan apapun, tidak ada yang berani melepaskan Gu Jianxiong. Hari-hari ini adalah saat-saat kritisnya, dan dia tidak punya pikiran lain yang perlu dikhawatirkan. Menembus peringkat dewa dan menjadi penjaga adalah hal terpentingnya saat ini. Di halaman besar, rumah Pangeran Qian, Lin Dong sedang duduk di tepi kolam. Menurut pengalamannya, tubuhnya akan berkeringat setiap kali melakukan terobosan, dan dia akan langsung terjun ke kolam untuk mandi nanti. Air di kolam ini adalah air hidup, di bawahnya terdapat mata air, dan airnya terus mengalir sepanjang tahun. Lihatlah panel sistem di depan Anda. Lin Dong mengklik tanda plus di belakang kolom kebugaran jasmani. Dalam sekejap, sebuah jendela muncul di sistem. Tuan rumah, apakah Anda yakin ingin meningkatkan fisik Anda? Peningkatan ini akan menghabiskan 10.000 poin dewa. Lin Dong mengangguk ya tanpa ragu-ragu. Kemudian pejamkan mata Anda dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Perlahan, Lin Dong merasakan tubuhnya mulai sedikit memanas, dan kemudian otot-ototnya mulai terasa gatal. Lalu, tubuh menjadi semakin panas. Otot-ototnya menjadi gatal. Perasaan ini sangat asam dan menyegarkan. Saat ini, kulitnya perlahan mulai memerah dan panas. Lin Dong mengertakkan gigi dan memegang erat-erat. Seluruh proses berlangsung sekitar setengah jam. Lin Dong membuka matanya dan menghela napas berat. Lin Dong segera melihat panel sistemnya. Kolom kebugaran jasmani telah mencapai tingkat dewa pertama. Tingkat dewa harus sesuai dengan penjaga tingkat dewa. Saya tidak tahu apa level selanjutnya. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal-hal ini. Pertama-tama kita harus menaikkan level dewa hingga batasnya, dan kekuatan mental kita belum ditembus. Dia mengulurkan tangannya dan melihat lengannya. Ada lapisan tipis kotoran yang menutupinya, yang berbau agak tidak sedap. Lin Dong segera melepas seluruh pakaiannya dan melompat ke dalam kolam. Semburan asap putih tiba-tiba keluar dari kolam. Terlihat betapa tinggi suhu tubuh Lin Dong saat ini. Lin Dong merasakan perbedaan pada tubuhnya sambil membersihkan kotoran dari tubuhnya. Sepertinya dia telah benar-benar memasuki alam baru. Sepertinya ada energi tak berujung di sekujur tubuhnya,
dan kemudian ada aliran udara memenuhi tubuhnya. Selain itu, Lindong belum menyadari hal lain. Apakah ini wali tingkat dewa yang dirindukan semua orang? Tidak ada bedanya, Lindong mengangkat bahu tak berdaya. Setelah membasuh tubuhnya, Lindong perlahan bangkit dari kolam, mencapai ketinggian 1 meter dari kolam, lalu melambai ke pakaian yang disiapkannya di tepi kolam. Aliran udara membawa pakaian itu dan jatuh ke tangannya. Mengambil barang dari udara, kebaikan, lumayan. Gerakan baru, setelah memakai pakaian. Lindong berjalan di udara, menemukan sesuatu yang berbeda lagi. Artinya, berada di udara seperti berjalan di tanah datar. Dan tidak seperti saat dia berada di daftar dewa setengah langkah, Zaikong akan segera kehabisan tenaga. Sekarang di udara sama saja dengan di darat, tidak perlu banyak tenaga, dan tidak akan ada masalah jika saya tinggal di sana sepanjang hari. Seharusnya itu adalah efek dari aliran udara di dalam tubuh. Berjalan dari kongkong ke bebatuan besar di antara kolam. Lindong mengambil bagian kecil dari bebatuan itu dan kemudian mengangkatnya dengan paksa. Seluruh bebatuan besar itu perlahan diangkat oleh Lindong. Ikan-ikan yang tersembunyi di bawah bebatuan melarikan diri ke segala arah. Mengangkat bebatuan sekitar 10 cm dari tanah, Lindong berhenti. Rasanya tidak banyak usaha yang dilakukan untuk itu. Caranya cukup mudah, bebatuan ini bisa kamu gunakan sebagai senjata. Setelah meletakkan bebatuan, Lindong berjalan kembali ke tepi kolam dari udara, lalu turun ke tanah. Meski udaranya bagus, saya belum terbiasa, dan rasanya belum sekokoh tanah. Setelah terobosan, Lindong meninggalkan Qian Wangfu. Pada saat yang sama, gunakan fungsi persembunyian sistem untuk menyembunyikan kekuatan Anda sendiri. Meskipun Lindong tidak terlalu takut, dia masih harus menyiapkan obat penopang hidup untuk Song Siming besok. Song Siming terlalu kuat, dan dia takut Song Siming akan mengetahuinya. Meski Song Siming tidak akan menyakitinya, tapi lebih baik tetap low profile. Tubuh Song Siming akan pulih sepenuhnya dalam 2 hari. Dia akan dibebaskan saat itu. Murong Qingge kembali ke Kyoto. Perjanjian 10 tahun itu akan segera dimulai. Karena dia berjanji pada Zhuge Changqiong untuk membantunya, dia tentu saja tidak akan mengingkari janjinya. Pagi selanjutnya, Lindong datang ke kediaman Song Siming. Lindong ada di sini. Song Siming sedang berlatih serangkaian keterampilan tinju yang lemah di halaman. Lagu Lao Zhao, sapa Lindong, apakah kamu sudah sarapan? Ya, aku akan membuatkan obat untukmu. Gunakan secepatnya. Maaf merepotkanmu. Saat dia melihat Song Siming, Lindong masih sedikit gelisah. Dia takut fungsi tersembunyi dari sistem tidak dapat disembunyikan dari Song Siming. Ternyata dia terlalu khawatir, diproduksi oleh sistem. Harus menjadi produk yang berkualitas, Lindong memutuskan untuk tidak meragukan kekuatan sistem mulai sekarang. Dia pergi ke ruangan tempat obat itu diseduh dan mulai membuatnya. Song Siming memandangi sosok Lindong yang pergi. Dia merasa Lindong tampak sedikit berbeda hari ini, tapi tidak peduli bagaimana penampilannya. Dia tidak bisa melihat alasannya. Saya pikir saya belum pulih sepenuhnya dan mengalami beberapa halusinasi. Dulu, siapapun yang ada di depannya, dia akan terlihat jelas. Tidak ada seorang pun yang menjadi pengecualian. Song Siming terus menggunakan teknik softboxing ini. Segera pintu dibuka, Song Jia masuk dari luar. Kakek, seseorang ingin bertemu denganmu. Siapa? Bukankah aku sudah bilang aku tidak akan bertemu siapapun selama periode ini? Song Siming menghentikan tinjunya dan bertanya. Sepertinya itu sekte tersembunyi. Bernama Kunlun. Dia bilang dia ada di sini untuk mengirimkan surat kepadamu atas nama pemimpinnya.
Aku memintanya untuk memberikannya kepadaku. Tapi dia bilang dia harus memberikannya kepadamu secara pribadi. Dia juga mengatakan bahwa mereka adalah pemimpinnya. Dia adalah teman lamamu, kata Song Jia. Kunlun, sekte yang Chen Si, biarkan mereka masuk. Aku memang teman lama pemimpin mereka. Oke, kakek. Setelah Song mengatakan itu, dia berbalik dan keluar. Seharusnya orang yang pergi menjemput Kunlun. Bersambung.